Pak mantan Ketua KPU, bagaimana KPU mengecek keaslian persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden? Misalnya ijazah, apakah KPU melakukan verifikasi ke universitasnya? Iya, jadi ketika peserta pemilu datang ke kita, kalau pemilu presiden berarti capres dan cawapres, seluruh dokumennya kita verifikasi. Ke siapa? Untuk ijazah, itu kita minta mereka menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Jadi kalau dia alumni Universitas A, maka di situ akan terstem legalisir dari Universitas A. Jadi tidak pernah akses verifikasi langsung ke universitasnya? Dalam hal kami ragu-ragu dengan dokumen tersebut, maka kami lakukan verifikasi faktual. Pernah nggak dilakukan itu? Kami lakukan. Kasus yang mana? Presiden yang mana? Kalau waktu pencalon Pilpres kapan? Seingat saya kalau pencalonan Pilpres kami tidak ragu dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi belum pernah dilakukan? Verifikasi dilakukan. Nggak, verifikasi kan ada universitas belum pernah dilakukan? Verifikasi saya tidak mengingat ya, karena tim verifikasi itu kan ada tersendiri, teman-teman gitu. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Jadi dua tahapan verifikasi kita lakukan. Pertama verifikasi administrasi, kedua adalah verifikasi faktual. Kalau tidak ada keraguan-raguan, kenapa harus dirahasiakan? Di era kami tidak kami rahasiakan. Kami punya sistem informasi namanya Silon, Sistem Informasi Calon. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada kita itu kita pampangkan, termasuk dokumen ketika pileg. Itu kan ada puluhan ribu kandidat tuh, kita tampilkan. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, memang ada dokumen yang tidak harus atau tidak boleh untuk ditampilkan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, kami di dalam formulir itu kami cantumkan apakah Anda bersedia ditampilkan atau tidak. Nah, pada saat itu semuanya menyatakan bersedia untuk ditampilkan. Jadi sebetulnya justru mereka tertolong gitu ya, karena KPU mempublikasikan profil dirinya gitu loh. Ini pendidikannya luar biasa. Oh, ini aktivitasnya luar biasa. Itu dicantumkan semua dan kita publikasikan gitu. Oh, begitu. Itulah makanya visi misinya. Gimana, Pak Rek? Itulah makanya mengapa ini harus dibuka soal ijazah misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa ijazah itu asli? Boleh jadi KPU-nya tidak terlalu peduli. KPU baru peduli kalau juga ada masukan dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ini asli atau tidak kalau mereka nggak pernah melihat ijazahnya? Nah, oleh karena itulah menurut saya ijazah itu bukan dokumen yang dikucilkan, bahkan dokumen yang wajib dibuka kepada publik. Sama seperti LHKPN. LHKPN itu bahkan ketika dibuka pun kita tahu itu kadang-kadang nggak jujur kok mereka membuat LHKPN itu. Masa ada calon presiden misalnya gitu ya, kekayaannya cuma segitu, kita tahu apa yang dilakukannya tiap hari macam-macam dan sebagainya. Ini pun mau ditutup oleh KPU. Pak Juanda, Bapak sebagai ahli hukum, KPK malah mengumumkan LHKPN, benar kan? Kok di sini malah dikatakan nggak boleh lihatnya, malah di sini dokumennya tertutup di KPU, kan bertentangan itu. Gimana menurut Bapak? Ya, tadi saya melanjutkan, itu kan memang dalam konteks negara hukum ini ada 2 dan 3 sebenarnya pedoman. Pertama, seorang pejabat atau lembaga negara itu mempedomani peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang ketiga tentu di situ adalah etika yang perlu dikedepankan. Nah, dari 3 hal tadi, saya melihat 2 dan 3 ini semuanya sudah dilanggar oleh KPU. Nah, kenapa saya katakan seharusnya barang yang seperti yang dikatakan Bang Roy tadi, hal-hal memang tadi sudah ada 2 hal, ada yang memang bisa dibuka, ada yang memang sudah tidak dibuka, memang sudah hak publik itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat janggal saya lihat dari tindakan ini. Yang paling saya aneh itu setelah di SK-kan kemudian langsung dibatalkan. Nah, ini kan tidak cermat. Publik. Iya. Oleh karena saya kira ya ini adalah hal yang sangat perlu kita pertanyakan kepada mereka yang ada di situ. Ya, ada apa sebenarnya? Apakah tidak memahami soal-soal apa ini adalah kepentingan publik atau ini adalah rahasia? Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Saya mengatakan tidak bekerja dengan baik atau sengaja melanggar? Iya, saya masih berpikir positif, tidak bekerja dengan baik. Kan kita punya prinsip, kalau sudah terlalu keluar dari nalar yang normal, must be something wrong. Pasti ada background. Menurut Bapak gimana? Iya, makanya saya masih berpikir begini. Ada sebuah dugaan saya bahwa
bisa jadi begitu besar tadi, saya melanjut ke begitu besar pengaruh kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa kita sebutkan dalam konteks konkret, tapi ada pengaruh-pengaruh luar sehingga orang hukum di situ tidak bisa bekerja dengan baik karena lebih besar kepentingan kekuasaan yang mempengaruhi dari keputusan itu daripada orang berpikir secara hukum. Misalnya, mungkin saja orang hukum mengatakan ini Pak, jangan dikeluarkan dalam bentuk keputusan. Ya. Nah, tapi bentuk ini, saya berpikir positif orang hukum di situ. Tetapi karena begitu besarnya pengaruh dari luar tadi, sehingga mereka nggak apa-apa. Jadi baru satu nih, Narsum mengatakan dugaan ada besar pengaruh sampai nalar hukum tidak berlaku. Ya, saya berani mengatakan begitu, sebab tidak mungkin tidak. Kita tanya dulu KPU berani nggak mengatakan itu? Coba, apakah benar? Ini pasti karena ada faktor kekuasaan mempengaruhi sampai berani Ketua KPU mengeluarkan SK yang di luar nalar. Saya nggak bisa menyimpulkan ya, tetapi kalau di zaman saya dulu, seluruh prosedur saya ikuti. Misalnya, pertama kami rapat pleno. Lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, teman-teman di sini rakyat Indonesia mendukung suara kebenaran buat ERT. Jadi artinya teman-teman rakyat Indonesia akan mendukung ataupun menyupport jika seandainya yang didukung adalah kebenaran, ya. Jadi di sini diteruskan palsu dan palsu. Yang bilang asli cuma para termul-termul. Artinya teman-teman di sini, katanya di sini dengan ijazah palsu Joko Widodo itu katanya palsu-palsu. Tapi dengan para termul-termul JKW bahwasanya itu ijazah itu adalah ijazah asli. Tapi menurut orang di depan publik bahwasanya itu ijazah palsu karena tidak pernah dipertunjukkan oleh Jokowi tentang ijazahnya itu. Jadi ijazahnya Jokowi itu ijazah palsu. Nah teman-teman, semakin jelas indikasinya ijazah si Jokowi itu memang benar ijazah palsu. Jadi ini bukan dendam pribadi ya. Ini namun kejujuran seorang pengarawan kepada rakyatnya. Jadi jangan pernah mau berkompromi dengan seorang pembohong karena ya tidak boleh tunduk pada kekuasaan sehingga ataupun inilah esensi demokrasi yang sesungguhnya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, orang yang jujur dan berani sangat dibutuhkan di negeri ini, bukan orang yang bermata duit. Jadi pasti ijazah itu palsu karena ada tawaran-tawaran damai. Ya, memang benar di sini bahwasanya itu pasti ijazah itu palsu karena ada tawaran damai. Jadi teman-teman selanjutnya di sini diteruskan bahwasanya ijazah Jokowi diteliti atau diuji oleh siapapun dimanapun ya. Bahkan di luar angkasa pun itu tetap pasti ataupun jelas palsu. Ya, di sini teman-teman para netizen beranggapan ataupun mengaku bahwasanya itu ijazah Jokowi itu katanya ijazah palsu ya. Biarpun diteliti ataupun diuji oleh siapapun katanya ya, dimanapun bahkan diuji di luar angkasa pun pasti jelas-jelas itu ijazah palsu. Ya teman-teman ini sini saking angsinya ya saking ini para netizen sudah mulai muak dengan kasus ini sampai mereka mengatakan ini ijazah Jokowi biarpun diteliti ataupun diuji di luar negeri pun katanya itu ijazah Jokowi tetap ijazah palsu. Jadi yang jelas Kapolri yang bodoh ya, masa nggak bisa ngusut tuntas ijazah palsu doang lah. Jangan-jangan itu Kapolri yang juga ijazahnya hasil nyogok. Nah teman-teman, uang haram mau dibagi-bagi demi hindari penjara. Jadi ayo KPK jangan mundur hadapi Jokowi, kan korupnya ya safe terbuka. Jadi uang triliunan Mulyono ya dari hasil korupsinya yang gila-gilaan Yakut, Nadiem, dan Tom Lombong korbannya. Jadi betul Bang Rismon, keren do not stop. Untuk berjuang menegakkan kebenaran harus dituntaskan di pengadilan. Jadi kalau ERT sampai menerima tawaran dari kubu Mulyono, negara ini tidak lagi nyaman untuk ditinggali. Mulyono anak ajak rakyat Indonesia dalam membiasakan diri bermain politik kotor.
Jadi sangat susah mencari orang benar, jujur, dan kompeten di negara ini tanpa mengharapkan kompensasi apapun. Ya. Maju terus Bang Rismon. Kami seluruh rakyat yang masih waras dan masih punya akal sehat mendoakan semoga Tuhan selalu menjaga setiap langkahmu. Jadi sebetulnya, ya siapa Jokowi itu yang sebenarnya? Alangkah gilanya, masalahnya banyak tapi masih saja seliweran seakan ya tanpa masalah. Jadi sedangkan rakyat yang punya akal sehat menanti perkaranya itu. Jadi sang kepala negaranya kan punya hutang budi, gak mungkin bernilai ataupun beranilah dia. Jadi nampakai sogok bertanda ijazah Jokowi benar-benar palsu, napa masih terus ribut dan tidak langsung ditangkap Jokowi dari para pembelanya itu. Nah, di sini selanjutnya teman-teman yang pasti Egy Sujana lagi liburan menikmati kemewahan dia, barulah hero bersama si Raja Minyak si Khaled. Nah, teman-teman di sini selanjutnya dikatakan bahwa seharusnya polisi yang punya tugas dalam berbicara seperti Rismon. Jadi ya jangan ditutup kuping tutup telinga ya. Nah, Jokowi datang ke pengadilan bahwa ijazahnya pasti clear itu. Jadi maju terus buat ERT Alian adalah seorang ataupun pilihan Allah SWT untuk membongkar kejahatannya ataupun kebohongannya si Jokowi ini. Nah, teman-teman, kasus ini skenario para pengkhianat bangsa, para koruptor Indosat, Centuri, BLBI, terlupakan terjadilah kasus anjing berebut tulang. Jadi, teman-teman semua di sini selanjutnya disampaikan para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, ya, masih bertekuk lutut pada Jokowi, ya. Negara mau dibawa kemana? Kalau hukum masih bisa dipermainkan, matang-matang Jokowi uangnya triliunan kecil untuk membeli sebuah perkara. Jadi, ya jawaban Bang Rismon luar biasa. Maju terus Bang, demi bangsa Indonesia dan demi hukum yang acak-acuk, yang acak-kaduk. Jadi, lanjutkan terus Bang Rismon, jangan sampai lengah negara kita ini. Negara Indonesia, rakyatnya boleh kejujuran. Kami rakyat Indonesia mendoakan Bang Rismon dan tim-timnya. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini disampaikan jangan mau damai karena bukan masalah pribadi. Jadi jangan mau disuap dengan uang miliaran, kebenaran, harga diri lebih mahal, tidak ada harganya, ya. Berapapun sebab yang dirugikan, bukan ERT saja, tapi seluruh rakyat Indonesia ataupun termasuk negara Indonesia. Jadi selanjutnya teman-teman di sini, kalau masih butuh duit gede ya ambil, tapi kalau masih punya nyali gede yang lanjut, jangan setengah-setengah jalan. Jadi tenang cuan Jokowi, mahal banyak untuk bayar termul, makanya berani bayar triliunan. Nah, selanjutnya jangan lagi ditampilkan tampang si penipu itu sudah pengen muntah lihatnya. Ditawarin uang dan dengan demikian jelas palsu untuk menutupi hal-hal itu. Jadi, Bung Roy Suryo jangan mau damai hidup hanya sementara ataupun sebentar, hukum akhirat akan lebih berat. Jadi, itu uang rakyat yang dimaling Jokowi, waduh hunya malah mau digunakan untuk menyogok untuk para termul biar bisa berpikir waras. Tolong benturkan kepalanya ke tombak 10 kali. Nah, selanjutnya teman-teman di sini percuma debat terus membahasnya ya. Karena sudah bosan rakyat dengar kalau aparat kepolisian dan Kejaksaan Agung gak berani jemput paksa Jokowi datang ke pengadilan. Ya, tunjukkan ijazahnya. Kalau aparat hukum takut sama Jokowi, percuma rakyat gaji aparat kepolisian dan Kejaksaan Agung kalau takut sama Jokowi yang memberi gaji fasilitas itu. Semua rakyat bukan Jokowi. Kalau sudah benar gak berani jemput paksa Jokowi, apa rakyat diizinkan? Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.